Latar belakang perancangan. Pendahuluan. SMK Negeri 1 Wonosari memiliki komitmen jangka panjang terhadap pengembangan sumber daya manusia. Adapun pandangan dan cita-cita SMK Negeri 1 Wonosari dinyatakan dalam visi terwujudnya insan yang cerdas, berhalak, berprestasi, mandiri, berbudaya, dan profesional. Sebagai sekolah dengan kejuruan agroteknik, SMK 1 Negeri Wonosari ingin menumbuhkan, menyadarkan, serta mengajarkan murid-murid dan sivitasnya untuk berketerampilan dalam mengolah tanaman pangan, tanaman hortikultura, hewan ternak, dan ruminansia, serta sumber daya seperti air, angin, serta matahari. Konsep agroeditourism tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai agraria dalam bentuk wisata edukatif dan ditujukan kepada kelompok belajar maupun umum. Kondisi sekitar tapak SMK Negeri Wonosari melatar belakangi pendekatan ekologi yang diambil agar rancangan memiliki kesinambungan dengan ekosistem di sekitarnya. Tujuan dan kriteria desain dari perancangan ini yaitu menerapkan pendekatan ekologi pada rancangan SMK yang juga memiliki fasilitas wisata edukasi serta mengintegrasi rancangan dengan landasan keislaman seperti aspek lingkungan dengan pendekatan ekologi. Kriteria dari desain perancangan adalah kawasan tapak, bangunan, serta lahan dirancang dengan penekanan akan kesinambungannya dengan alam sekitar, hablum minal alam. Juga penekanan pada aspek interaktif dan rekreatif pada wisata edukasi. Kawasan perancangan dibagi menjadi zona edukasi, privat, semi-privat, dan umum. Batasan objek desain perancangan kawasan dibuat dengan menekankan ketersinambungan bangunan dan lahan dengan alam sekitarnya atau hablum minal alam. Pada pengaplikasiannya akan diaplikasikan dengan skala mikro, skala kawasan, dan lahan. Penerapan dalam skala bangunan aspek kesinambungan akan ditekankan pada pencahayaan dan pengawalan bangunan. Pendekatan rancangan. Sebenarnya arsitektur ekologis tersebut mengandung juga bagian dari arsitektur biologis, arsitektur alternatif, arsitektur matahari, arsitektur bionik, dan arsitektur ekologis tidak menentukan apa yang seharusnya terjadi dalam arsitektur karena tak ada sifat khas yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku, melainkan arsitektur ekologis menghasilkan keselarasan antara manusia dengan lingkungan dan alamnya. Referensi keislaman dalam aspek lingkungan, referensinya adalah surat Al-Baqarah ayat 205, yaitu dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menguasai kebiasaan. Lalu surat Al-Araf ayat 85. Secara tidak langsung ayat di atas menganjurkan kita untuk selalu merawat dan melestarikan lingkungan, makhluk, dan alam di sekitar agar tidak termasuk dari orang yang beriman. Sedangkan dari aspek pendidikan, ada dari hadis riwayat Ahmad serta surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam Islam, pendidikan adalah hal yang wajib bagi seluruh umat Islam. Dari kutipan hadis di atas dan ayatnya, seorang muslim yang ingin sukses di dunia harus menguasai ilmu karena pengetahuan akan membuat kita lebih pintar dan bijak dalam keputusan. Berikut adalah tanaman dan hewan yang menjadi fokus pada perancangan. Dari tumbuhan ada sawi, ketela, rosella, kencur, daun Afrika, bayam merah, kopi, adas, selada, dan jahe. Lalu hewan ternak ada kambing, sapi perah, sapi pedagang, dan luwak. Konsep dasar, the nature of learning, an agroeditourism concept. The nature of learning secara bahasa dapat berarti sifat atau dasar dari pembelajaran. Dasar dari sebuah pembelajaran adalah memahami objek yang kita pelajari sehingga setelahnya kita dapat mengolah dan memanfaatkan objek tersebut. Dalam agroeditourism, pengunjung akan diajak berwisata sambil mempelajari karakteristik taman dan tanaman yang ada di lahan kebun, serta belajar cara mengolah tanaman tersebut lewat demonstrasi ditampilkan maupun praktek langsung. Dengan pengalaman tersebut, pengunjung mendapat dasar dari pelajaran atau the nature of learning dari agroteknik. Nilai keislaman yang tertanam pada rancangan terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pembelajaran pada SMK yang menjadi aspek pendidikan, lalu lingkungan yang menjadi hubungan antara manusia dan alam. Kedua aspek tersebut juga saling berkaitan satu sama lain.
Konsep ini dengan pendekatan yang diambil sangatlah berhubungan karena pendekatan ekologi memiliki keterikatan dan keterkaitan yang kuat dengan alam sekitarnya. Dengan pendekatan tersebut, konsep yang dipilih dan rencana akan memiliki kesinambungan dengan alam sekitarnya. Konsep tapak. Pada zona wisata saat pengunjung akan memasuki forest walk, terdapat gapura tanda masuk berbentuk instalasi kayu dan bambu untuk mengucapkan selamat datang di daerah yang baru. Lalu pemberian signet pada Askes masuk SMK Negeri 1 Wonosari, mata saya berada pada sisi timur tapak dan juga gapura. Konsep bentuk bangunan sekolah mengadaptasi perbukitan sekitar untuk menjadi atap yang menaungi bangunan. Di dalamnya terdapat juga dijadikan tempat untuk controller baterai dan inverter dari pembangkit sadaran matahari dan angin. Bangunan gedung sekolah diberikan secondary skin agar cahaya silau dan angin dapat disaring memungkinkan ada sirkulasi silang untuk menjaga dan pengawalan dalam ruangan. Rooster juga diberikan untuk menjaga kualitas udara agar tetap segar. Bangunan ruang guru tata usaha memiliki void pada tengahnya agar sinar matahari dapat masuk pada sisi lain ruangan dan agar dapat terjadi sirkulasi silang udara. Sesuai dengan prinsip ekologi yang menekankan agar bangunan bisa bernapas dengan mudah. Selain itu, bangunan bisa sebisa mungkin mengurangi penggunaan cahaya lampu pada siang hari, maka dari itu bangunan satu lantai ini diberikan void pada bagian tengah. Bangunan perpustakaan dan musola memiliki banyak bukaan agar cahaya dan juga keadaan udara selalu segar. Roster timbul yang seolah seperti secondary skin. Rooftop garden untuk menanam beberapa tanaman penelitian dari kebun. Laboratorium memiliki kebun penelitian di atasnya, atau biasa disebut dengan rooftop garden. Suasana interior, konsep ruang, konsep struktur, konsep utilitas, site plan, layout plan, denah bangunan kelas 1, denah bangunan kelas 2, lantai 2, ruang guru, TU dan OSIS, musola dan perpustakaan, laboratorium, greenhouse, kandang kambing, dan kandang sapi. Tampak kawasan, tampak selatan, dan tampak utara. Bangunan kelas, tampak depan dan tampak samping, ruang guru, TU atau OSIS, tampak depan dan tampak samping, perpustakaan dan musola, laboratorium dan greenhouse, kandang sapi, dan kandang kambing. Potongan kawasan A, potongan kawasan B, bangunan kelas, potongan ruang guru, perpustakaan dan musola, laboratorium dan greenhouse, kandang sapi, kandang kambing, perspektif, bangunan kelas, ruang OSIS, perpustakaan dan musola, kawasan, Pinterest Forest Walk, tangga komunal, suasana kebun yang lebih besar, suasana kebun di sebelah, suasana interior ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, ruang komunal guru, laboratorium, perpustakaan, musola, greenhouse, lalu gambar kerja. Untuk bangunan kelas lantai 1, lantai 2, tampak potongan. Lalu bangunan ruang guru, TU, dan OSIS, tampak potongan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.